Awas, hati-hati. Sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumut dapat memicu konflik horizontal dan separatisme baru. Sobat Naragita yang berbahagia, belakangan ini sengketa 4 pulau yang sebelumnya milik Aceh namun kini oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dialihkan ke Sumatera Utara menjadi topik yang hangat, hot. Ya, lewat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang berpindah kepemilikan secara administratif dari Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Ya, ribut-ribut pencaplokan 4 pulau ini tak hanya jadi perhatian para pemimpin dan penduduk di kedua provinsi tersebut, tapi juga menjadi perhatian nasional. Terlebih, antara Aceh dan Sumut bisa dikatakan merepresentasikan dua pemain politik besar di negeri ini. Antara mantan Presiden Jokowi dan Presiden yang saat ini menjabat, Presiden Prabowo. Gubernur Sumut adalah Bobi Nasution yang tak lain mantu dari mantan Presiden Jokowi. Pun Mendagri yang saat ini menjabat, Tito Karnavian, yang melalui keputusannya mengalihkan secara administratif kepemilikan 4 pulau dari Aceh ke Sumut itu adalah pejabat yang diorbitkan Jokowi. Ya, sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau alias Mualim itu merupakan karibnya Pak Prabowo yang pada Pilpres 2 kali di 2014 dan 2019 betul-betul memenangkan Prabowo. Satu-satunya yang memenangkan. Dalam penilaian Guru Besar Universitas Syakuala Ahmad Human Hamid, keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri dilakukan secara sepihak tanpa proses dialog terbuka dan merupakan keputusan yang tidak berkeadilan bagi warga Aceh yang punya sejarah panjang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pencaplokan 4 pulau itu bisa memantik luka lama di mata masyarakat Aceh. Ini bukan sekedar pengalihan wilayah, melainkan pengabaian atas martabat dan komitmen politik pasca damai. Jadi menurut Hamid, kasus pengalihan 4 pulau dari Aceh ke Sumut ini secara administratif tampak sederhana. Ya, namun bagi masyarakat Aceh, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi sejarah, dimensi politik, dan identitas yang kompleks. Pulau-pulau itu bukan sekedar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, menyimpan perjuangan otonomi dan perjanjian damai atas sebuah pengorbanan jiwa yang besar. Fenomena keinginan memisahkan diri dari negara sebetulnya sudah pernah terjadi. Bukan hanya pernah terjadi dan dialami oleh masyarakat Aceh. Misalnya di Catalunya Spanyol, tuntutan pemisahan diri dari Spanyol tidak semata-mata karena alasan ekonomi, tapi karena sejarah marginalisasi dan aspirasi kultural yang diabaikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat Catalunya merasa bahwa otonomi yang dijanjikan terus dibatasi dan keputusan strategis diambil tanpa menghormati aspirasi lokal. Situasi ini memperkuat identitas kolektif dan mendorong resistensi yang kini berlangsung dalam bentuk politik. Ya, hal serupa juga terjadi di Skotlandia. Meskipun prosesnya kalau di Skotlandia ini berlangsung dalam kerangka demokratis. Dorongan untuk merdeka lahir dari rasa bahwa keputusan penting tentang masa depan Skotlandia terlalu lama ditentukan oleh Inggris, oleh London. Kemudian
di Mindanao, di Filipina Selatan juga mengalami konflik serupa. Bahkan lebih parah lagi. Di Mindanao ini konflik berdarah selama puluhan tahun. Karena negara gagal. Negara Filipina gagal memahami struktur sosial dan religiusitas masyarakat Muslim di sana. Pemerintah Filipina menggunakan pendekatan militer dan administratif yang akhirnya justru memperpanjang kekerasan, memperkeruh keadaan dan suasana, membakar semangat masyarakat lokal. Aceh memiliki banyak kesamaan dengan Catalunya, Skotlandia, dan juga Mindanao, Filipina. Identitas historis yang kuat, pengalaman relasi timpang dengan pemerintah pusat, dan kesadaran kolektif untuk mempertahankan harga diri wilayah. Oleh karenanya, pendekatan legalistik semata terhadap pengalihan wilayah hanya akan memperdalam kecurigaan bila tidak ditangani secara sensitif. Oleh karenanya, pendekatan legalistik semata terhadap pengalihan wilayah hanya akan memperdalam kecurigaan. Bila tidak ditangani secara sensitif, keputusan administratif semacam ini bisa menjadi percikan bagi munculnya kembali narasi resistensi yang lebih luas. Bisa jadi ini memicu konflik horizontal, bahkan memunculkan benih-benih aksi separatisme yang baru, dan bisa jadi menjadi sebuah gerakan yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Respon dalam negeri Tito Karnavian dalam menanggapi hal itu juga kurang bijaksana dan cenderung memperkeruh suasana. Kata Tito, sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara memang rumit dan terjadi sudah lama. Saat itu mempersilahkan pemerintah Provinsi Aceh menggugat surat keputusan yang dikeluarkannya terkait pemindahan 4 pulau tersebut ke pengadilan. Itu beralasan kementerian yang dipimpinnya harus segera menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena hal itu terkait dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan ke PBB. Antara Sumut dan Aceh tidak terjadi kesepakatan. Ya kalau memang tidak terjadi kesepakatan, tidak ada kesepakatan antara Sumut dan Aceh, lantas mengapa Pak Tito harus menetapkan 4 pulau itu secara sepihak dan sekonyong-konyong menjadi milik Sumut? Ada perintah dari mana Pak? Dari Solo. Saya Abbas Effendi, salam.